Trump memperketat tekanan terhadap elit rezim diktator Kuba dan pada hari Rabu ini tekanan itu sampai pada nama keluarga seorang jenderal senior rezim Havana. Alina Rosales Aguirre Urreta, putri dari Jenderal Ulisses Rosales Del Toro, ditahan oleh Layanan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat setelah tinggal di wilayah Miami, setelah memasuki wilayah Amerika pada tahun 2023 dengan visa turis BAM dan B2 yang dikeluarkan di Havana. Kasus ini menjadi heboh karena bukan soal imigran biasa yang mencoba menata ulang hidup di luar Kuba, melainkan putrinya. Dari seorang pria yang pernah menduduki jabatan penting di Angkatan Bersenjata Revolusioner, pernah menjadi kepala staf umum, menteri, dan bagian dari mesin komunis yang menindas pulau itu selama beberapa dekade. Sementara rakyat Kuba menghadapi pemadaman listrik, kelangkaan, antrean, ketakutan, dan penindasan, sebagian keluarga yang terkait dengan komando tinggi pemerintahan Castro justru terlihat mencari kenyamanan. Tepatnya di negara yang oleh propaganda rezim disebut sebagai musuh. Pemerintahan Trump sekarang mengubah kontradiksi ini menjadi pesan politik. Mereka yang pernah hidup dekat dengan kekuasaan Kuba, menikmati berbagai privilege dan mencoba menggunakan wilayah Amerika sebagai tempat berlindung. Mereka bisa mulai merasakan beratnya hukum imigrasi dan keamanan nasional. Apa yang dilakukan Putri Jenderal di Miami? Mengapa elit rezim diktator melarikan diri ke Amerika Serikat? Bagaimana Trump berniat menutup jaringan privilege ini di luar Kuba? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Penangkapan tersebut telah dikonfirmasi oleh media yang berfokus pada liputan Kuba di pengasingan dan juga muncul dalam basis data resmi tahanan dari Badan Imigrasi Amerika, menurut Diario de Cuba. Pusat penahanan tempat Lina dibawa tidak diumumkan secara publik. Yang diketahui sejauh ini adalah bahwa dia berada di Miami, mencoba mengurus status imigrasinya sambil membawa nama belakang yang berat dalam sejarah rezim Kuba. Lina adalah seorang dokter di Kuba dan putri seorang jenderal yang pernah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan komunis. Ulisses Rosales Del Toro pernah menjadi kepala staf umum Angkatan Bersenjata Revolusioner, Menteri Gula, Menteri Pertanian, dan Wakil Presiden Dewan Menteri. Fakta ini tidak terjadi begitu saja. Pada Februari 2026, sebuah investigasi dari Marti Noticias sudah mengungkap kehidupan sebagian keluarga Rosales Del Toro yang hidup di luar kemiskinan yang dialami rakyat Kuba pada umumnya. Penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa keempat anak jenderal itu hidup dikelilingi oleh berbagai hak istimewa, perjalanan, bisnis, dan akses ke lingkungan elit. Sementara penduduk Kuba menghadapi kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, pemadaman listrik yang berkepanjangan, dan ekonomi yang hancur. Alina muncul dalam situasi ini sebagai putri yang datang ke Amerika Serikat dengan visa turis dan tinggal di Miami sambil menunggu upaya untuk mendapatkan status legal. Pertanyaan yang semakin sering muncul di berita sangat sederhana. Apa yang dilakukan keluarga ini hidup dengan kenyamanan di luar pulau, sementara mereka membela secara langsung atau tidak langsung sebuah sistem yang telah menindas jutaan orang Kuba. Kasus ini mengungkapkan kontradiksi lama dari rezim diktator. Untuk rakyat, pengorbanan. Untuk sekutu rezim, kesempatan pergi ke luar negeri, kewarganegaraan Eropa, bisnis pribadi, perjalanan, dan kehidupan yang nyaman. Penangkapan Alina Rosales menunjukkan bahwa pemerintahan Trump mulai mengubah kontradiksi ini menjadi masalah nyata bagi mereka yang terbiasa menggunakan Amerika Serikat sebagai tempat berlindung. Keluarga Rosales Del Toro muncul di berbagai lini dalam lingkaran hak istimewa ini. Salah satu putrinya, Zulema Rosales Aguirre Urreta, disebutkan sebagai penduduk Cancun dengan bisnis dan perjalanan yang sering ke Kuba. Putri lainnya, Perla Rosales Aguirre Urreta, muncul terkait dengan jaringan kepemilikan dan bisnis di Havana Tua, di sebuah area yang berhubungan dengan bisnis dalam mata uang kuat. Satunya anak laki-laki, Carlos Ulisses Rosales Aguirre Urreta, tercatat memiliki karir yang terkait dengan sektor militer Kuba. Keluarga tersebut juga dikaitkan dengan akses ke properti eksklusif dan gaya hidup yang jauh dari kenyataan keras yang dialami oleh sebagian besar warga Kuba. Disinilah penangkapan Alina menjadi bermuatan politik. Dia bukan sekedar tahanan dalam proses migrasi biasa. Dia adalah putri seorang jenderal dari garda tua rezim Castro, dari struktur yang selama puluhan tahun berkuasa di pulau itu.
mengendalikan sektor-sektor negara, dan ikut serta dalam sistem yang membuat Kuba tetap terbelakang ketika agen-agen Amerika menahan sosok ini. Pesan itu sampai ke Havana. Ikatan keluarga dengan kekuasaan Kuba bisa berubah menjadi risiko, bukan perlindungan, melainkan penjara. Pemerintahan Trump sudah memperketat penepungan terhadap kediktatoran pada tanggal 1 Mei 2026. Gedung Putih mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat, entitas, dan pendukung rezim Kuba yang terlibat dalam penindasan, korupsi, aparat keamanan, sektor-sektor strategis ekonomi, dan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Perintah tersebut juga membuka jalan untuk menargetkan orang-orang dan institusi yang membantu pemerintah Kuba secara material. Gerakan pemerintah juga muncul. Dalam kasus lain baru-baru ini, beberapa hari sebelum penangkapan Alina, otoritas Amerika menangkap di Miami Ades Lastres Moreira, saudara perempuan Ania Guillermina Lastres Moreira, yang disebut sebagai kepala konglomerat militer Gaesa. Kelompok ini terhubung dengan angkatan bersenjata Kuba dan mengendalikan sektor-sektor besar ekonomi pulau tersebut, termasuk pariwisata, perdagangan, properti, dan keuangan. Menurut otoritas Amerika yang dikutip oleh media, Ades tinggal di Florida, memiliki izin tinggal permanen, tetapi dianggap dapat dideportasi karena hubungan dengan elit rezim. Marco Rubio, Sekretaris Negara Amerika Serikat, menyatakan bahwa tidak akan ada tempat di bumi, apalagi di Amerika Serikat, bagi orang asing yang mengancam keamanan nasional untuk hidup dalam kemewahan. Urutannya penting. Pertama, muncul pengetatan resmi terhadap Kuba, lalu penangkapan saudari yang terkait dengan lingkaran Gesa. Sekarang muncul penahanan putri jenderal, tokoh sejarah dalam rezim Castro. Ini menunjukkan adanya metode, bukan kejadian terpisah. Pemerintahan Trump tampaknya menargetkan jaringan keluarga, operator, dan penerima manfaat yang secara fisik menjauh dari Kuba, tetapi tetap terhubung dengan kekuasaan yang membuat pulau itu tetap tercekik di dalam Kuba. Berita seperti ini punya dampak besar karena menyentuh luka lama. Rezim selalu menjual gagasan tentang kesetaraan, pengorbanan, dan ketahanan, tetapi para elit hidup dalam kenyataan yang berbeda. Sementara warga biasa menghadapi antrean, pemadaman listrik, dan gaji yang ditekan, keluarga yang terhubung dengan kekuasaan terlihat bepergian, belajar di luar negeri, berbisnis, dan mencari perlindungan di negara-negara demokratis. Penangkapan Alina tepat mengenai kemunafikan ini. Putri seorang jenderal pendukung rezim tinggal di Miami. Sementara jutaan warga Kuba tidak bisa keluar dari krisis mereka sendiri, kasus ini juga memberi tekanan pada Havana karena menunjukkan bahwa Florida tidak lagi menjadi zona nyaman bagi sebagian keluarga tersebut. Rezim mengecam kapitalisme, tapi orang-orang yang mereka lindungi justru lari ke Miami. Rezim menuduh kaum eksil, tapi kerabat mereka mencari keamanan di pengasingan. Rezim berbicara tentang kedaulatan, tapi para penerima manfaatnya mencari perlindungan di tempat yang sama yang oleh propaganda resmi disebut sebagai musuh. Bagi para sekutu kediktatoran, penjara menjadi peringatan, bukan lagi hanya sanksi terhadap jenderal, menteri, atau perusahaan milik negara. Tekanan mulai menyasar anggota keluarga yang muncul di luar pulau, menikmati kehidupan yang justru telah ditolak oleh rezim itu sendiri kepada rakyatnya. Saya Milson Alves, Global, Seora Internacionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas. Milson Alves, Global.